Selamat pagi dek. Selamat pagi Kak. Ya, ketemu lagi dek untuk lanjutkan proses konseling tadi. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dek ke kita. Bagaimana sih biasanya kita atasi rasa cemas kita saat pelajaran biologi dek? Biasanya kalau dari saya itu kayak mungkin kasih berani diri itu sendiri kayak itu bernapas terus itu kayak digenggam tangan itu gitu. Mungkin ada hal yang buat Ki lebih tenang saat belajar biologi dek? Biasanya kalau saya kayak dengar lagi gitu kan sampai tiga Jadi dengarkan sambil berpikir sih. Apa yang kita rasakan dek saat guru kita itu tiba-tiba berhenti untuk menjelaskan materi minggu lalu? Kalau saya rasa itu kan kayak dia pasti yang pertama kayak kaget terus setelah itu kayak bingung bagaimana cara penjelasan di depan kita orang belum ngerti sama bahasa aku sendiri gitu. Bagian mana yang biasanya buat Ki takut saat diminta untuk menjelaskan materi? Mungkin tidak dapat arti materinya atau bagaimana? Mungkin itu lebih ke kayak paham juga, cuman kayak bingung lah kalau misalnya kayak mau kak jelaskan itu baru kayak harus gak susun menggunakan aku sendiri begitu. Jadi bingung Ki ya pemilihan katanya. Iya. Biasanya itu deh apa yang terjadi dengan suara kak biasanya kalau guru teh itu meminta untuk menjelaskan materi minggu lalu. Kalau suara aku kak ya biasa juga cuman itu juga ditarik daripada sampai salah cara atau kayak sulit dipahami sama orang aku. Itu suara kak biasa kak bergetar kak atau tersendat-sendat di suara kak atau tiba-tiba kecil? Kadang juga begitu. Itu pernah begitu suara kak? Apa yang kita pikirkan deh saat guru kak bilang akan menanyakan materi sebelumnya? Itu juga kaget terus sulit langsung kayak buka buku Refleksi belajar. ya. Bagian tubuh mana deh yang biasanya itu kerasa tidak nyaman saat kita ditunjuk untuk menjelaskan materi di depan? Mungkin kalau saya itu kak kayak berkeringat ke kanan. Kalau untuk kan kita biasa kan gemetar. Tidak sih. Apa yang buat kita gugup deh saat harus untuk mengingat materi sebelumnya? Apa yang buat kita gugup saat harus mengingat materi sebelumnya? Ini ya kak kayak tadi takutnya kayak salah apa yang guru bertanya tapi lain yang kayak ku jelaskan. Coba bayangkan deh saat guru kita itu panggil kita maka untuk menjelaskan materi kemarin. Dalam bayangan kita itu apa yang kita rasakan? Ya, bisa dipejamkan matanya dan dibayangkan. Kalau yang pertama itu pasti kaget kayak dulu kakak kaget kayak dulu terus kayak guru itu tunjuk mak terus saya kayak kaget habis itu langsung kayak bingung apa yang harus kulakukan. Kalau dari pemikiran saya kayak mungkin ada tiba-tiba closeting, tiba-tiba takut. Iya. Dalam bayangan saya itu deh apa yang terjadi saat kita tuh salah menjelaskan materi? Kalau misalnya saya sadari kak mungkin
mungkin bisa kak bilang pas akhir presentasi kalau misalnya memang ada kesalahan kata mau diingatkan, terus kalau misalnya kayak memang tidak kesalahan kak, mungkin guru yang sadar sama kesalahan itu tapi tidak, mungkin dia bakal koreksi pas selesai presentasi. Dikasih tahu kita tahu kesalahannya di mana. Bagaimana perasaan saya itu deh saat membayangkan teman-teman saya itu menyaksikan kita salah dalam menyampaikan materi. Mungkin kalau teman-teman tuh pasti kayak itu kak perasaan ini begini, padahal yang sejelaskan itu kayak beda juga. Tapi tidak dijudge, tidak baik juga gitu. Ya, jadi respon temannya masih positif. Ya. Saat membayangkan guru tak mengoreksi penjelasan tadi, apa yang kita rasakan? Kayak aku nih lebih ke kayak dulu kak begitu, tapi kayak salah semua titik dari awal menjelaskan. Tentunya salah semua dari awal. Coba bayangkan deh suasana kelas kak itu saat kita menjelaskan, apa yang kita lihat dari suasana kelasnya? Kalau dari suasana kelas itu kak tenang sih, terus kayak ada duduk-dudukan juga, terus kalau misalnya lagi dijelaskan gitu pasti kayak teman-teman dari mereka tuh perhatikan saya gitu kan, jadi saya juga kayak berusaha supaya kayak tidak salah bicara. Tapi dari itu deh kan teman tak diperhatikan mungkin ada pemikiran saya takut kak salah bicara, takut kak salah sampaikan materi ini. Dalam bayangan saya itu deh, bagaimana reaksinya teman-teman saat kita menjelaskan materi di depan? Mungkin reaksinya kayak biasa juga, kayak memperhatikan diri sih. Mungkin ada teman saya yang bilang ini cara saya menjelaskan terlalu ini, terlalu itu. Mungkin kayak suara kecil kak begitu pakai terlalu cepat. Berarti komunikasi itu masih dalam tahap positif gitu. Meski tidak nyaman tidak kalau membayangkan, tapi minta kak untuk tetap dibayangkan saat kita mulai menjelaskan di depan kelas. Terus bayangkan bagaimana kita menghadapi pertanyaan guru tentang materi yang kita sampaikan ataupun materi yang sebelumnya. Kalau saya tuh kak biasa kayak bersentuhan kan dari pelajaran yang sudah aku pelajari, terus itu sambil kayak buka-buka begitu kak, terus kayak teman-temanku yang cocok gitu kalau kayak begini jawabannya, cocok sama pertanyaannya gitu. Itu cara tak menyingkirkan dengan bahasa sendiri atau dari bahasa buku? Dari bahasa buku sama bahasa sendiri. Jadi digabung. Iya. Coba tetap fokus membayangkan deh saat kita menjelaskan, meskipun rumit, meskipun berat, bayangkan terus bagaimana kita mengingat materi yang harus kita jelaskan. Kalau misalnya menjelaskan begitu kak, kan bikin PPT kak, jadi di situ kayak pasti masuk semua materinya, nanti kayak saya jelaskan di sisanya. Jadi yang menjelaskan itu sisanya. Iya. Ya kayak tidak masuk dalam presentasi. Bagaimana itu cara kita hadapi kalau tiba-tiba pas presentasi terus ada materi yang dilupa atau ada materi yang kita langkahi? Mungkin kalau saya sadar jika mungkin saya kayak cek ulang lagi tuh materiku, terus kalau saya tidak sadar mungkin kayak kurang terus. Kalau misal tadi sadar itu penjelasan tak ada yang salah atau ada yang kita langkahi, terus mungkin reaksi tubuh tak, apakah itu bisa tiba-tiba merasa cemas deh, kayak overthinkingnya iya astagfirullah salah tak dijelaskan, atau kayak tetap dilanjut penjelasan tak? Iya, mungkin kayak begitu kita kayak jam sejenak dulu, kalau misalnya kayak memang tidak ingat langsung ditulis.
misalnya tuh dek diingat kita tapi tetap dilanjut, ada perasaan bersalah tak itu deh biasanya tidak jadi. Coba terus bayangkan deh bagaimana kita bisa tetap tenang saat lupa beberapa bagian materi yang akan kita jelaskan. Oh, kalau misalnya saya itu juga Ya. kayak berusaha tenang tidak gitu. Apa yang kita tuh lakukan deh untuk tetap berusaha tenang? Mungkin kayak walihkan pandangan dari orang lain. Alihkan pandangan. Meski takut deh, bayangkan terus bagaimana kita bisa percaya diri dalam menjelaskan materi itu meskipun kayak merasa salah sih dalam menjelaskan. Kalau dari saya juga kayak nggak kulihat di matanya temanku yang lihat ke presentasi, tapi kayak cari ke objek lain gitu. Tidak melihat ke teman-teman tadi, jadi mengalihkan pandangan dari teman-teman tak. Tetap fokus membayangkan deh bagaimana kita bisa menyelesaikan penjelasan tak dengan baik saat presentasi di depan, meskipun kayak tiba-tiba muncul itu rasa cemas tak. Kayak saya tangani sendiri jika supaya kayak nggak terlalu kelihatan bilang kayak oh salah ini berarti dia lagi kayak cemas gitu. Buat kita pengendalian diri supaya tidak kelihatan cemas. Mungkin deh kalau mulai merasa gugup saat belajar biologi ataupun presentasi di depan kelas, coba untuk tarik nafas panjang deh. Terus kita itu tarik nafas, hitung 1 sampai 10 sambil bernafas pelan deh. Mungkin bisa kita peragakan deh. Ya, buang perlahan lakukan sebanyak 3 kali deh. Oke, ini tarik pernafasan deh, bisa coba pas kita merasa tegang pas mau menjelaskan deh. Bisa coba ini latihan pernafasan supaya itu kita atau rasa tegang kita bisa berkurang sedikit supaya bisa lebih rileks dalam menjelaskan. Jadi deh kalau dalam belajar biologi muncul itu rasa cemas atau kayak tiba-tiba gugup sekali pas di depan, bisa kita tarik nafas panjang deh. Ya, yang tadi itu tarik nafas pelan-pelan, hitung, terus buang lagi perlahan-lahan deh. Kalau misal tuh mulai gugup, kita bisa mengepalkan dan membuka tangan perlahan. Kepalkan buat tangannya deh. Mungkin bisa kita mempraktekkan. Oke, kepalkan kedua tangannya sekuat mungkin, kayak pegang jeruk atau bola pingpong begitu. Bayangkan pegang bola jeruk atau bola pingpong, kepalkan kedua tangannya sekuat mungkin, tahan selama 5 detik sambil resapi itu ketegangannya deh. Oke, lalu lepaskan perlahan-lahan deh. Lepaskan perlahan-lahan. Apa yang dirasa deh? Lemas di tangan tato? Iya. Ya, jadi tangan itu jadi lemas karena sudah dikepal kuat-kuat. Mungkin itu deh bisa kita ulangi sebanyak 3 kali, 2 sampai 3 kali deh kalau kita merasa gugup. Supaya itu bisa lebih rileks, supaya tangan kita tidak tegang, supaya lemas itu otot-otot tak.
Mungkin deh kalau mulai kita merasa takut saat praktek biologika, presentasi atau tiba-tiba ditunjuk guru tak untuk menjelaskan, coba duduk dengan nyaman di tempat duduk tak, terus pejamkan mata tak sebentar. Bagaimana yang kita rasakan setelah itu deh? Mungkin kayak lebih apa nih kak, kayak lebih tenang sih gitu, lebih tenang sih. Terus kan sebelumnya pernah kak coba tuh kak, pernah kak coba dan itu terasa kayak lebih tenang, terus kayak agak plong sedikit. Mungkin lebih bisa juga fokus dalam pelajaran dek. Oke. Saat presentasi nanti dek, bisa ki untuk tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali sebelum kita mulai berbicara. Atau kalau tiba-tiba kita ditanya guru atau untuk menjelaskan materi, bisa ki tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Yang kayak begitu tadi dilakukan deh. Ya. Atau kalau gurunya itu tidak memberikan waktu untuk jeda dalam menjelaskan, bisa yang pakai yang kepalkan tangannya, dan kepalkan tangannya kuat-kuat. Nanti rasakan nih dek, mana yang lebih efektif dirasa saat kita melakukan dua instruksi tadi dek. Lihat nih mana perubahannya yang terlihat, mana yang lebih buat lebih rileks, lebih tenang saat cemas tak itu muncul. Juga kalau takut untuk ditanya refleksi materi, bisa juga lakukan teknik ini tadi, yang 2 teknik ini tadi, latihan pernapasan sama kepalkan tangan. Iya deh. Bisa dicoba di pelajaran biologi kalau itu cemas tak tiba-tiba muncul. Jadi deh, karena kita sudah mendekati akhir sesi konseling ini, apa ada hal yang ingin kita bicarakan sebelum kita selesai deh? Mungkin masih ada yang kita sampaikan? Tidak ada nih. Ya, berarti sudah kita sampaikan semua. Setelah selesai konseling ini deh, bagaimana perasaan saya sekarang? Perasaan itu sekarang kayak tahu bagaimana caranya memberikan diri kita ada di suatu situasi yang bikin gak cemas, bikin gak deg-degan. Musuh itu kayak lebih ketahui bagaimana caranya supaya bisa kak lawan pikiran rasa takutku sama rasa cemas juga gitu. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita lakukan saat cemas itu tiba-tiba muncul. Baru kayak berkurang juga rasa takut. Jadi deh, karena sesi konseling kita sudah berakhir, mungkin ada yang kita ingin sampaikan sebelum sesi konseling ini tutup deh. Tidak ada nih. Jadi semoga tuh dengan mempelajari kita ini teknik, bisa ki hadapi itu cemas saat pelajaran biologi, supaya itu cemas tidak mengganggu aktivitas belajar tak dan berdampak ke nilai tak. Jadi deh, saya akhiri sesi konseling kita hari ini. Mungkin kalau ada yang masih ingin kita sampaikan atau yang ingin kita ceritakan, bisa di chat kakak lagi. Ya, makasih banyak ya deh karena sudah membantu dan bersedia untuk menceritakan masalah selama sesi konseling ini deh.